Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi kelas ini sepertinya semangat-semangat ya, insya Allah ya. Hari ini adalah pertemuan pertama antara saya dan juga kelas ini. Saya sangat senang. Sebelum belajar, terlebih dahulu tolong diperhatikan sekelilingnya. Jika ada kotoran ataupun sampah, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Dan juga tolong dirapikan ya tempat duduknya agar lebih nyaman nantinya saat pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada ketua tingkat untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sebelum mengikuti pembelajaran, hari ini apa ada yang tidak hadir? Ketua tingkat? Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, hari ini pertemuan pertama kita akan belajar mengenai evidence based praktik. Jadi, sebelum kita belajar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan, kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih mampu berdiri dan juga mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini sebelum belajar, mungkin ada yang sudah kenal saya, mungkin ada juga yang belum tahu saya. Perkenalkan, saya Herlinda Blondatu yang akan membawakan materi mata kuliah hari ini. Nah, hari ini sebelum masuk pembelajaran, ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu apa itu evidence based praktik? Silahkan. Baik, belum ada ya. Saya jelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, evidence based praktik merupakan sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan untuk mampu up to date dan juga mampu memperoleh informasi terbaru, di mana nantinya akan menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan juga efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Nah, dalam pengertian lainnya, evidence based praktik merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan terbaru berdasarkan evidence atau bukti yang jelas dan juga relevan yang digunakan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan juga dapat meningkatkan skill dalam praktik klinik dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian kita pindah ke tujuan evidence based praktik. Nah, tujuan evidence based praktik ini tiada lain dan juga tiada bukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan yang selalu mendahulukan keselamatan pasien sehingga pada akhirnya membantu hospital cost atau biaya rumah sakit. Nah, tujuan utama diimplementasikan evidence based praktik dalam praktik kebidanan adalah untuk meningkatkan pelayanan dan juga memberikan hasil terbaik dari asuhan kebidanan yang diberikan. Selain itu, dengan dimaksimalkannya tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien, tingkat kesembuhan menjadi lebih cepat dan juga lama perawatan bisa lebih pendek, sehingga biaya perawatan bisa ditekan. Kemudian kita pindah ke komponen kunci evidence based praktik. Nah, dalam pembuatan keputusan klinis berdasarkan evidence based praktik itu ada 3 komponen. Yang pertama, berdasarkan bukti eksternal. Nah, bukti eksternal ini berupa penelitian, kemudian bukti berdasarkan teori, opini pemimpin dan juga diskusi para ahli. Nah, yang kedua itu adalah bukti internal. Bukti internal merupakan suatu kemampuan dan juga keahlian kita selama kita bekerja di manajemen atau di tempat kesehatan seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga, pilihan pasien dan juga nilai. Nah, kemudian kita pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi evidence based praktik. Yang pertama adalah niat. Bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya kita seorang bidan, niat kita adalah membantu pasien, membantu persalinan dan juga menyelamatkan nyawa ibu dan juga bayinya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Bagaimana pengetahuan menjadi faktor yang cukup penting dalam pemberian asuhan berdasarkan evidence based praktik, seperti itu. Bagaimana cara kita menambah ilmu, menambah wawasan, entah itu saat kita bersekolah atau pendidikan, kemudian saat kita bekerja di lingkungan manajemen atau tempat kita bekerja, itu yang harus kita tanamkan, pengetahuan yang kita dapatkan selama itu. Nah, yang ketiga adalah sikap dan perilaku.
bagaimana kita dapat menjaga sikap dan perilaku kita di depan pasien. Bagaimana cara kita membuat pasien nyaman dengan kita, agar kita dapat leluasa dan juga pasien dapat menerima asuhan yang akan kita berikan. Seperti itu. Jika pasien nyaman dengan keberadaan kita, kemudian dengan perhatian-perhatian yang kita berikan, pasien akan menerima dan juga percaya asuhan apa yang akan diberikan bidan kepada pasien tersebut. Seperti itu. Kemudian kita pindah ke langkah-langkah evidence based praktik. Nah, langkah-langkah evidence based praktik yang pertama adalah niat. Bagaimana kita menumbuhkan niat kita dan juga teman sejawat kita saat akan memberikan asuhan kepada pasien. Dan juga kita dapat menumbuhkan niat kepada pasien bahwasanya banyak pasien yang merasa cemas ataupun panik berlebihan saat akan melakukan persalinan. Kita tumbuhkan semangat dan juga niat bahwasanya ada kebahagiaan setelah sakitnya dalam persalinan. Kemudian yang kedua adalah kita mengajukan pertanyaan. Nah, kita mengajukan pertanyaan adalah apa yang dikeluhkan, seperti itu. Kemudian posisi mana yang nyaman baginya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencari bukti-bukti terbaik. Nah, bukti-bukti terbaik ini bisa kita dapatkan dari teori yang kita dapatkan, atau sepengalaman kita bekerja, ataupun kita sharing-sharing dengan teman sejawat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang kita temukan. Lalu yang kelima adalah kita mengintegrasikan atau menyatukan kualitas kita atau pelayanan kesehatan dan juga pilihan pasien, mana yang nyaman bagi pasien atau pilihan pasien mana yang diinginkan, itu nantinya akan kita satukan dengan pelayanan sumber daya yang kita punya di tempat kita bekerja. Nah, kemudian yang keenam adalah mengevaluasi. Nah, kita bisa mengevaluasi asuhan yang sudah kita berikan kepada pasien sesuai dengan pilihan yang paling nyaman baginya tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah kita menyebarluaskan hasil. Jika hasilnya yang kita lakukan tadi, asuhan yang kita berikan kepada pasien tadi positif, kemudian baik, kita bisa menyebarluaskannya dengan cara kita dapat mengikuti ataupun melakukan hal tersebut, asuhan sesuai SOP tadi di asuhan-asuhan kepada pasien berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi materi hari ini sampai di situ. Apa ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Oke, silakan. Baik, pertanyaannya adalah saat kita akan melakukan asuhan berdasarkan evidence based praktik itu, kita harus melakukannya sendiri atau bisa ditemani dengan teman sejawat? Jadi jawabannya adalah bisa. Saat kita akan melakukan atau memberikan asuhan sesuai evidence based praktik kepada pasien, itu bisa ditemani. Kita bisa bersama dengan teman sejawat ataupun dengan dokter obgyn, karena yang akan kita tolong adalah ibu dan juga bayi, dan ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, membahayakan karena ini bersangkutan dengan 2 nyawa, seperti itu. Baik, terima kasih. Apa ada lagi yang masih mau bertanya? Baik, karena sudah tidak ada, saya berikan evaluasi atau satu pertanyaan. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa komponen saat kita akan membuat keputusan klinis berdasarkan evidence based praktik? Baik, silakan. Oke, 3. Sebutkan. Oke, bagus sekali. Terima kasih semuanya. Saya rasa semuanya sudah paham mengenai pembelajaran hari ini. Jika ada yang mau bertanya tetapi tidak berani untuk bertanya di depan kelas, silakan bertanya melalui email saya. Sudah saya berikan kepada ketua tingkatnya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Baik, silakan. Baik, terima kasih semangatnya semuanya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Tugas akan saya kirim via email. Saya kirimkan ke ketua tingkatnya. Nanti ketua tingkatnya silahkan bagi ke teman-teman lain. Seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker ketika kita keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.